Oke. Oke, halo teman-teman sahabat Piulang Beci, kembali lagi bersama saya di episode kedua. Jadi kalau kemarin kita bersama guru bahasa Indonesia, jadi harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang kita akan bersama guru musik bernama. Halo, aku Hasan dan aku di PBX. Wah, udah pada tahu ya? Cerita dikit dong Kak Hasan, awal mulanya sampai bisa terjun ke PBX itu gimana sih? Oke, waktu itu sebenarnya dari mulai kenalan sama Om Aris sih. Jadi tahun 2011 itu kenal sama Om Aris, terus disuruh main aja musik di Piulang Becik. Belum ada Piulang Becik sih. Dulu masih di rumahnya Uti, rumahnya Om Aris juga. Main musik sama anak-anaknya sama Reza, Haidar, terus Husen. Waktu ngeband aja ngeband alat musiknya ya dulu udah ada drum, piano dan gitar. Nah, waktu itu aku main gitar. Ya bikin alat musik lah atau garap-garap lagu waktu itu. Nah, setelah di tahun 2020 saya main lagi ke sini terus ditawarin aja untuk gabung di PBX. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya baru 2 tahun kalau official di Piulang Beciknya ya. Baru 2 tahun. Wow. Cuman kenalnya udah lama nih dari tahun 2011. Oke. Mungkin itu intro singkat nih teman-teman terkait ke Hasan. Habis ini kita bahas apa? Simak terus ya. Oke, tadi udah sedikit kenalan soal Kak Hasan yang ternyata udah dari 2011 kenalnya, tapi 2 tahun terakhir itu baru bergabung dalam Piulang Beci. Nah, sekarang kita tuh pengen bahas soal Mielin. Karena kan Kak Hasan kan pemusik gitu ya, jadi kita pengen tahu Kak Hasan tahu nggak sih soal Mielin? Mielin kan lebih ke biologi ya. Nah, gimana tuh? Pernah dengar nggak Mielin? Oke, Mielin dulu pernah diskusi sama Om Aris. Jadi itu kayak semacam properti atau apa ya properti di otak. Jadi fungsinya untuk memori ya. Nah, kalau di musik itu ada yang disebut solmisasi atau nada dasar atau chord. Nah, di musik itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus kayak Ibu Kita Kartini ya? Iya, do itu C misalkan. C, D, E, F, G, A, B, C. Kembali ke C lagi ya. Nah, di musik itu pernah ngerasain apa ya tentang mielin, jadi memori ya. Jadi setiap lagu itu ternyata mempunyai pola yang hampir sama. Jadi perpindahan antara kunci lagunya itu hampir sama. Kayak misalkan Ibu Kita Kartini itu dimulai dari C terus ke F. Nah, ternyata lagu seperti misalkan Titanic itu dari C ke F pun juga bisa. Oh, oke. Jadi fun fact-nya Ibu Kita Kartini sama Titanic itu kuncinya sama? Iya, hampir sama polanya. Tapi tidak semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi aku pernah menemukannya ya, tidak tahu lagunya, belum pernah mendengarkan lagunya, tetapi disuruh memainkannya. Jadi pernah dulu waktu ketika main di kafe sama teman-teman itu ya, hanya yang tahu itu pemain keyboardnya aja yang tahu lagunya, yang lainnya nggak tahu nih. Nah, terus di tengah panggung kan nggak mungkin juga kita ngomong habis C ke D, habis D ke A lagi, itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah, waktu itu request lagu judulnya apa ya, misalkan Jalan Kenangan atau apa lagu zaman dahulu, nggak tahu lagunya sama sekali kita. Jadi pemain keyboardnya tuh cuma bilang D. Nah, aku kira itu E, kan sama-sama D, E, ya sama kan E-nya, artikulasinya ya. Ternyata mainnya dari E. Nah, aku pernah dari D tuh. Langsung aku geser dari itu. Jadi otakku berpikir, oh ini bukan nada yang tepat. Oh, ternyata ke E. Nah, terus lagunya polanya juga hampir sama dengan setiap lagu yang pernah dimainkan. I see. Kayak gitu. Mungkin ini udah langsung masuk cerita ya soal mielin ya. Mungkin sedikit cerita nih teman-teman, mielin itu apa sih? Simpelnya adalah kalau teman-teman tahu gitu ya, bentuk sel kita itu tuh kan bentuknya bulat, terus kayak ada kayak matahari gitu kalau kayak gambar matahari. Nah, terus ada yang penyambungnya nih, kayak ada buntutnya. Nah, di buntut-buntutnya itu tuh ada kayak pelindung, kayak kabelnya lah. Nah, si mielin itu tuh kayak si kabel putihnya itu yang membungkus, menyalurkan satu informasi secara terus-menerus.
Jadi nih yang tadi diceritain sama Hasan gitu ya, sama Kak Hasan, itu tuh sebetulnya myelin tuh semakin tebel. Karena si myelin itu semakin dia sering diulang-ulang, dia tuh bisa semakin tebel itu. Jadi itu salah satu buktinya. Tiba-tiba langsung kayak, kok kayaknya nggak enak, terus dipindah gitu. Dan sebetulnya bukan cuma di musik aja gitu, mungkin yang atlet juga kayak gitu, yang refleksnya langsung dilempar bola langsung dapat gitu. Tapi sebetulnya kalau teman-teman sadar, misalkan mandi aja, mandi tuh yang pertama kali apa? Kalau aku sih sikat gigi, kalau Kak Hasan apa? Sama juga sih. Sikat gigi, habis itu cuci muka juga sama berarti. Terus habis itu sabunan, sampoan. Kalau Kak Hasan? Sampoan dulu. Sampoan baru sabunan, oh ya beda. Beda ya? Nah, yang benar tuh itu, karena nanti sakit punggung punggungnya jerawatan kalau misalnya sabunan baru sampoan, karena samponya nempel lagi nih di ke punggung gitu. Tapi aku kayak otomatis pasti kalau lagi bengong ya udah sabunan baru sampoan. Nah itu tuh myelin tuh, karena sudah terlatih berkali-kali menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan bisa baik bisa buruk. Nah tapi kan sebelumnya kan kita harus membiasakan. Nah pertanyaannya nih, ini kan penjelasan soal myelin. Di yang sekarang nih, kalau tadi soal penjelasan myelin, sekarang pernah nggak nih ada sesuatu yang disadari sama Kak Hasan gitu ya, jadi kayak wah ini nggak bisa nih, harus myelinnya harus diganti dari sampoan ke sabunan ke sampoan gitu, misalkan kayak gitu contohnya. Ada nggak tuh hal-hal yang kayak gitu? Ada. Jadi ada suatu cerita ya. Jadi di PBX ini kan kelasnya online semua. Di online kan ngajar musik online tuh gimana tuh? Waktu itu di tahun 2022 kan masih baru ya, daring online gara-gara pandemik juga kan. Gimana tuh caranya ngajarin musik online ya? Ya itu jadi PR juga sih, gimana mengajarkan sesuatu yang kita itu tahu tapi dengan penerapan yang baru. Penerapan yang baru ini kan dari online tuh. Nah, jadi aku mulai berpikir bagaimana caranya atau membiasakan agar musik ketika aku yang ajarkan di secara online ini berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi sesuatu kebiasaan baru yang harus aku pertahankan atau aku lakukan kayak gitu. Gimana tuh strugglingnya atau kayak prosesnya yang serunya? Proses serunya ya jadi contohnya internet itu kan tidak mulus stabil ya, dari kita yang stabil atau misalkan dari murid kita misalkan yang kurang stabil, jadi baru gejreng suaranya gluduk kayak gitu kan. Jadi suatu hal yang serunya itu di situ, gimana caranya itu biar nggak kayak gitu. Nah penerapanku itu dengan cara audio yang sudah direkam atau video yang sudah direkam terus kita kirim ke Zoom kayak gitu. Oke, jadi nggak langsung live ya, karena kan kalau Zoom tuh ada delay tuh sepersekian detik, jadi kalau jamming tuh susah gitu kan, kalau musik kan suka jamming ya. Oke, kurang lebih itu tuh teman-teman untuk di segmen yang pertama kita bahas soal myelin dan beberapa contohnya. Setelah ini tunggu ya, kita akan ada sesi berikutnya. Thank you. Oke, kalau tadi bahas soal myelin, sekarang nih pengen cerita. Jadi sebetulnya myelin itu bukan cuman soal kemampuan fisik, tapi juga mindset. Nah, salah satu yang aku tuh dulu tuh merasa bahwa ketika aku melakukan sesuatu yang baru nih, kayak kita bikin YouTube dan bikin video itu, pertama kali tuh pasti kayak aduh salah nggak ya? Aduh kemarin Quantum Leap bener nggak ya konsepnya? Terus kayak ngomongin myelin salah nggak ya gitu. Jadi ada perasaan takut salah gitu. Cuman akhirnya aku pun melatih mindset bahwa sebetulnya takut salah itu ya udah yang ditebelin itu kan udah tebel tuh. Yang mau coba diganti informasinya adalah jadi berani salah. Nah itu tuh lumayan, sampai sekarang masih banyak latihan karena setiap kali pengen mulai hal yang baru tuh pasti ada aja tuh takut salah. Cuman karena udah mulai terlatih mindsetnya dimyalinkan jadi berani salah, jadi ya mulai terbiasa. Nah ada nggak sih Kak Hasan yang hal-hal yang semacam itu juga yang dilakukan dalam konteks piulang becik? Oke, berani salah dan takut salah. Nah sebagai pengajar musik juga online kan, secara online pastinya rasa takut salah ya pasti ada. Apalagi ini kan sebagai tim PBX kan banyak murid, orang tua yang harus kita kita berikan informasi atau kita ajarkan juga
Apalagi online tersebar di berbagai wilayah Nusantara, bahkan direkam negara. Lagi ya? Nah, direkam lagi itu. Jadi kan rasa takut harus benar pasti ada. Cuma aku berpikir gimana sih ketika aku menghadapkan, ketika memberikan informasi ataupun ilmu. Jadi sebelum kita mau ajarkan itu kita harus tahu dulu, antara ingin tahu atau harus tahu. Nah, aku memilih untuk harus tahu. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak tahu atau sekedar tahu terus kita bagikan ilmunya, nanti akan tidak maksimal. Kayak gitu. Jadi misalkan ketika di Zoom itu bagaimana sih caranya agar teman-teman itu paham, atau anak-anak yang kita ajari itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus aku sendiri harus tahu apa yang mesti ku sampaikan kayak gitu. Jadi kalau tadi ngomongin takut salah atau berani salah, nah sekarang kita lagi bahasnya malah gimana caranya harus tahu atau pengen tahu gitu ya Kak Hasan ya. Salah pasti, tapi ketika kita itu berani untuk mengambil langkah, maka kita akan tahu seberapa atau apa yang salah, terus kita perbaiki. Gitu. Jadi berani dulu, setelah kita tahu masalahnya kita bisa introspeksi atau memperbaiki kesalahan. Kayak ini ya, kalau katanya Om Aris, kalau mau takut berani, jangan takut tapi berani tapi takut gitu ya. Berani takut. Gitu. So sampai sini teman-teman. Jadi tadi sedikit udah spoiler, segmen berikutnya kita akan bahas soal harus tahu atau pengen tahu. Kalau tadi ngomongin soal takut salah dan berani salah, yang aku dapat dari Kak Hasan adalah sebetulnya takut salah tuh wajar, tapi gimana kita mau memberanikan diri untuk melangkah supaya kita tahu mana yang salah, supaya nanti bisa dibenarkan, dicari sebetulnya gimana supaya jadi lebih baik gitu ya. Mantap, thank you. Kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, segmen terakhir kita mau bahas soal apa tadi ya yang mau kita bahas ya? Yang mau kita bahas itu kapan kita itu harus tahu atau hanya sekedar tahu. Oh iya benar. Ngomongin soal harus tahu versus pengen tahu. Nah jadi sebagai pengajar nih, kapan ya kayak Kak Hasan itu, ini aku harus tahu. Kalau yang bagian sini ya ini pengen tahu. Jadi harus tahu dan hanya sekedar ingin tahu. Jadi kalau harus tahu itu sebenarnya di segala hal atau segala kejadian atau apapun itu, kalau misalkan kita tidak tahu pastinya kita akan tersesat. Misalkan ingin ke suatu tempat, misalkan berkunjung ke Bali, tapi kita nggak tahu jalannya mana bisa kita ke Bali. Jadi kita harus tahu dulu rutenya kemana. Misalkan kita tidak tahu pun kita kan bisa bertanya kepada Google Map. Nah, kalau Google Map error, nggak bisa menjawabnya, jadi kita bisa bertanya kepada orang lain juga. Kan ada pepatahnya tuh. Tak tahu maka bertanya. Tidak bertanya maka sesat di jalan. Oh, oke. Ya itulah kayak gitu ya. Terus untuk kalau hanya sekedar ingin tahu sih, kalau di saya pengalaman pribadi ya, ketika ngajar di musik itu saya lebih kepada ketika pendapat orang lain sih. Gimana pendapat tentang kelas itu. Nah, itu kita tidak harus tahu, tapi hanya sekedar tahu pun nggak masalah kayak gitu. Jadi lebih kepada apa ya, pendapat atau sesuatu yang bukan apa ya, mengharuskan kita untuk tahu sih. Jadi kalau kayak tadi ke Bali gitu ya, harus tahu kan berarti misalkan kita mau ke Bali, kita harus tahu nih kita mau naik apa, jalannya gimana, perjalanan berapa lama gitu. Tapi yang pengen tahu tuh mungkin kayak pengen tahu mungkin nanti di bandara ada yang jual pai susu Bali nggak nih gitu kan ya. Itu pengen tahu ya berarti. Dan kalau di sini tadi konteksnya harus tahu tuh mungkin lebih ke harus tahu materi yang mau diajarin. Kayak sekarang kita mau YouTube harus tahu nih mau ngomongin apa gitu ya. Tapi yang pengen tahu itu tuh soal pendapat dari anak-anak atau dari orang tua murid gitu. Nah, tapi nih ya, ini aku agak nge-challenge sedikit.
Bukankah kemarin kita bahas empati nih di episode yang pertama. Ketika ngomongin empati kan berarti kita harus tahu, harus paham sama anak-anak itu. Nah, jadi ketika ngomongin pendapat itu tuh jadi ketika konteks empati itu jadi harus tahu atau pengen tahu? Kalau pendapat ya harus tahu dong. Karena ketika kita tahu pendapat atau apa yang disampaikan oleh murid kita, maka kita akan lebih mengenal murid tersebut sehingga nanti kayak tercipta ikatan batin ketika seseorang itu lama bercerita atau bagaimana ya, kenal kita bukan hanya sekedar nama saja, nanti akan lebih dekat. Nah, ketika lebih dekat dengan seseorang itu bisa kita lihat bagaimana ketika kita mengajar ataupun ketika di luar mengajar kayak gitu. Jadi tidak hanya tentang pengajaran tapi tentang kehidupan juga yang kita tahu seperti itu. Kan tadi kita bahas soal Mielin nih. Ketika makin ngajar kan kita makin kebayang gitu ya, makin kebayang mana sih hal-hal yang emang harus tahu, mana yang pengen tahu. Nah, ini pernah nggak sih yang awalnya kebingungan ini nih harus tahu, pengen tahu ya, tapi sekarang tuh jadi kayak udah menjadi bagian dari diri kayak oh ya ini mah pengen tahu aja, nggak tahu juga nggak apa-apa. Itu ada nggak part-part apa sih? Oh iya, harus tahu. Pastinya ketika saya sebagai tim PBX juga ya, segala informasi tentang PBX itu saya harus tahu. Ketika saya sudah tahu kan saya bisa membagikan informasi tersebut kepada orang tua, kepada murid-murid PBX juga ya. Dari online gimana sih kita memberikan informasi secara lengkap. Itu jadi PR juga buat saya. Selain kita harus tahu informasinya, tapi kita juga harus tahu bagaimana menyampaikan informasi dengan akurat dan dapat diterima. Jadi harus tahu profil orang tua murid, terus harus tahu kira-kira kalau yang kayak begini nih harus disampaikan dengan cara apa. Gitu iya. Ya? Jadi banyak orang tua itu yang selain berbicara soal teknis belajar di PBX kan juga banyak hal tentang kehidupannya mereka. Saya jadi lebih dekat juga sama parents dengan murid-murid juga. Gitu. Yang pengen tahunya gimana? Yang pengen tahunya ya apa ya? Jarang sih kalau pengen tahu aja, biasanya ya kepo. Biar kepo. Kepo ini tinggalnya di mana sih? Enggak. Pengen tahu aja bener ya? Enggak, kalau di PBX saya harus tahu dan harus tahu ya. Harus tahu. Jadi makin banyak hal-hal yang harus tahu, alih-alih yang pengen tahu justru malahan. Wow. Oke. So, segmennya udah selesai nih teman-teman. Jadi sedikit merep up gitu ya. Mielin itu seperti pembungkus aliran informasi dari sel-sel kita dan secara berulang-ulang. Semakin tebal itu semakin cepat arusnya. Jadi membentuk sebuah kebiasaan, membentuk suatu hal yang jadi refleks kayak tadi main musik. Terus kita juga bahas soal pengalaman-pengalamannya Kak Hasan ya sebagai pengajar, juga kayak tadi ngomongin soal takut salah, berani salah, terus ngomongin soal mana yang harus tahu, mana yang pengen tahu. Nah sekarang sebelum kita selesai, kita tutup dulu aja, kita tutup, tapi sebelum selesai kita punya bonus segmen. Jadi jangan di skip ya abis ini ya. Oke, stay tune. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,
kasih semua teman-teman sahabat Wilang Becik yang udah nonton video ini. Kalau misalkan teman-teman suka sama video kali ini, kita bisa klik subscribe dan like juga komen boleh ya? Komen bisa ya? Boleh komen. Komen juga bisa. Jadi kalau ada teman-teman ada saran, masukan, kritik, atau pengen diskusi sama kita, bisa langsung klik di kolom komentar di bawah ini. So, thank you teman-teman. Stay tune buat video berikutnya. Bye-bye. Saya Della. Saya Hasan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.